Ya, Pak Oto, saya ingin tahu tadi di bagian awal sidang PK ini kan kita mulai dari bagian awal ya Pak Oto. Sempat terjadi perdebatan antara hakim dengan Anda soal apakah sidang itu harus terbuka atau tertutup. Apa yang kemudian terjadi, bagaimana Anda meyakinkan hakim akhirnya kemudian mau untuk menjalani sidang secara terbuka, Pak Oto? Ya, saya memahami dengan sungguh-sungguh aturan di dalam KUHP kita memang, di dalam pasal 153 KUHP itu memang disebutkan pada asasnya, ya, pada prinsipnya itu sidang itu terbuka untuk umum, ya, kecuali kalau ada pemeriksaan perkara itu untuk asusila ya atau anak di bawah umur gitu. Nah, sehingga hakim berpendapat karena ada dakwaan ini mengenai soal asusila dianggap ini adalah harus tertutup. Kami memahami hal itu ya. Tetapi kami juga mengajukan permohonan bahwa yang kita periksa sekarang ini tidak lagi perkara yang materialnya dari tingkat pertama. Ini hanyalah merupakan permohonan peninjauan kembali di mana yang kita kedepankan di sini hanyalah pembuktian melalui novum, kemudian juga mengenai adanya kekhilafan hakim, dan juga adanya pertentangan, adanya beberapa putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga kami melihat secara substantif tidak lagi diperiksa secara hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan itu. Nah, inilah tadi yang menjadi perdebatan kita. Akhirnya, tapi saya merasa senang, hakimnya cukup arif, bijaksana, mengambil jalan tengah, dan kita sepakati bahwa persidangan ini tetap harus terbuka, tetapi kalau nanti ada yang berkaitan dengan kesusilaan, maka akan sidangnya tertutup. Okay. Ya, itu sebabnya tadi ketika kami mengajukan pembacaan permohonan PK tersebut, maka karena ada hal-hal yang berkaitan dengan kesusila, kami tidak bacakan. Baik. Kami terkait aja dengan yang 340 saja. Kalau Anda menilainya Pak Oto, alasan hakim tadi memang murni karena perhatian ingin menjaga materi-materi yang bersifat asusila, atau jangan-jangan ada upaya memang ingin PK yang kali ini dilaksanakan secara tertutup, Pak Oto? Saya harus berprasangka baik ya. Kami tidak melihat adanya upaya dari hakim untuk hal itu. Saya melihat bahwa hakimnya memang murni untuk menjaga peradilannya berjaga dengan baik, ya. Tetapi kami juga tadi kan menyampaikan argumen bahwa kasus ini kan sudah terbuka untuk publik, ya, tidak ada lagi yang dirahasiakan di sini. Bahkan selama ini persidangan sakat tatal juga kebetulan juga adalah terbuka, ya kan? Iya. Walaupun memang dalam kasus dia tidak didakwa mengenai soal asusila. Ya, tetapi saya berpendapat, saya berprasangka baik, dan saya kira ini putusan hakim yang sudah cukup bijak menurut saya. Baik. Ya. Baik. Untuk kali ini kami lihat dia sudah cukup fair lah menerimanya. Baik, Pak Oto, ini Anda mengikut sertakan 115 kuasa hukum. Akan ada 30 saksi fakta dan ada 20 ahli. Ini kan angka yang luar biasa sekali, Pak Oto. Mengapa sampai sebanyak ini dan kira-kira apa yang begitu banyak yang Anda siapkan sehingga kemudian butuh jumlah orang yang sebanyak ini? Begini, kenapa banyak dan seharusnya lebih banyak lagi nih memang. Karena menangani kasus mereka itu, coba bayangkan kami mewakili mendampingi 7 terpidana, ya kan? 6 yang sekarang ini ditambah Sudirman. Dan proses ini jangan dilihat hanya ada di pengadilan ini. Untuk bertemu Sudirman aja kami berupayanya setengah mati dulu itu, ya kan? Karena harus mengirim surat, berupaya bertemu dengan Polda, dan sebagainya. Dan di samping menangani di pengadilan, kami kan juga ada melaporkan Pak Rudiana ke pihak kepolisian. Nah, untuk melaporkan ini pasti ada gelar perkara, kemudian ada pendampingan saksi. Jadi, dan itu terjadi ada yang di Mabes, ada juga yang di Polda Jawa Barat, mungkin ada yang di Cirebon. Jadi butuh sekali banyak orang gitu loh. Bayangkan kalau 7, ya, kalau 15 aja sudah 105 lebih gitu kan. Dan itu tidak cukup kalau jumlah itu. Bayangkan ada yang bersamaan pemeriksaan di Polda,
ada yang bersamaan di Mabes Polri umpamanya. Nah, jadi kan harus ada tim yang khusus mendampingi itu. Nah, disitulah sebabnya saya merasa senang sekali, saya memuji dan berterima kasih kepada tim-tim hukum yang 115 ini, karena semua ini mereka ini tidak dibayar, itu pro bono ya. Mereka melakukan pembelaan ini secara pro bono, even Rp1 pun tidak dibayar, bahkan banyak sekali juga yang mau sebenarnya. Jadi saya terus terang aja saya bangga lah sama tim saya ini. Apalagi tim-tim yang muda yang dari Bandung ini luar biasa. Mereka kerja mulai pagi sampai malam berhari-hari, bukan berhari lagi, udah berbulan kali ini. Iya. Nah, coba lagi nanti ini perkara kita ini. Beruntung kali ini kita sidangnya ini yang 6 orang ini digabung nih, Iya. Mbak ya. 6 orang ini digabung. Nah, coba kalau satu-satu 7 orang ini sidangnya bagaimana itu saksi, ahli. Nah, ini pun kita nanti akan kewalahan juga ya, bukan kewalahan, akan kerja keras lagi, karena di samping yang 6 perkara ini kami juga akan sidang terpisah lagi terhadap Sudirman tanggal 25 nanti. Iya. Nah, tanggal 25. Jadi berarti diulang lagi nanti kasus-kasus itu. Ahlinya dipanggil lagi, saksinya dipanggil lagi. Nah, kalau ahli dan saksi kita 49 kali 2 itu sudah hampir 98 orang. Baik. Ya kan? Coba kali itu umpamanya 49 kali 7, ya udah 200 kali sekian gitu loh. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk bisa ini, tetapi ya perlu tekad lah ya. Karena kita selalu berbahagia, dalam arti bukan berbahagia, kita selalu tidak pernah lelah membela orang yang terzolimi meskipun tidak mendapat bayaran Rp1 pun. Baik. Tuhan Maha Baik, kita akan dapat bayaran dari tempat yang lain. Baik.